Mas. Sebentar. Apa mas? Salah. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu Intertek itu merupakan industri di bidang apa? Mungkin masnya bisa dijelaskan secara umum aja nggak apa-apa? Kalau dari saya sendiri, Intertek itu bekerja di bidang analisis jasa. Terus jasa analisis ya, saya bilang itu. Terus dibagi ada 3, ada mineral, ada petroleum, dan ada enviro. Nah, kemudian yang paling besar itu di mineralnya itu sendiri. Pertanyaan kedua dari Mas Ito. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan kemarin waktu PKL posisinya sebagai apa dan tugasnya itu apa saja? Untuk baik anak waktu magang kemarin, posisi saya itu di analisis asisten laboratorium peneliti. Pertama kali itu ditempatkan di ruang timbang, yaitu menimbang sampel. Seharinya itu bisa nimbang 300 sampel minimal itu 300 sampel. Kemudian dipindah di JES atau ruang prep sampel itu sendiri, kayak penambahan reaksi-reaksi untuk deskripsi sampel kalau saya dulu itu. Kemudian kalau di divisi lain baru butuh bantuan, itu bisa narik dari yang anak-anak magang kayak saya. Oke mas, ini pertanyaan selanjutnya. Jadi selama mas di sana tuh ada kayak pakai alat instrumen gitu nggak ya? Nah kalau misal ada, itu tuh alatnya apa aja dan fungsinya apa gitu mas? Silahkan. Ya. Kalau untuk alat instrumen yang gede-gede dan mungkin canggih itu tidak diperbolehkan ya untuk dipegang anak magang. Mungkin tapi saya cuma pegang TGA atau thermography analyzer, itu untuk menentukan kadar air, tapi dia versi yang otomatis. Kemudian cuma kayak bantu di SRF sama di SCPOS. Kalau SCPOS itu benar-benar nggak boleh dipegang sama anak magang, soalnya itu hampir semua unsur bisa dites pakai alat itu. Jadi memang resikonya gede dan perlu pengalaman memegang alat itu. Ya, makasih ya mas. Nah ya, hilang. Saya mau tanya mas, kalau untuk yang di Intertek itu biasanya sampel yang dianalisis itu apa aja dan biasanya tuh per hari berapa ya mas? Sampel yang dianalisis di Intertek itu, karena saya di divisi mineral ya, mungkin ya kayak hasil tambang itu dianalisis semua kadarnya, tapi yang paling sering yaitu emas sama karbon sama sulfurnya. Nah, kemudian untuk jumlah perharinya itu satu pengujian itu minimal ya harusnya sebanyak-banyaknya, tapi minimal mungkin 300 per hari satu metode. Oke, selanjutnya pertanyaannya, kemampuan apa yang harus dimiliki untuk bekerja di posisi itu? Oke, kemampuan yang harus dimiliki pekerja di posisi itu, ya saya juga tahu kalian semua dari SMCI mungkin sudah dibekali juga dari sekolah ya, paling enggak jangan memerlukan ya kimia dasar atau dan juga analisis instrumen, itu mungkin sangat diperlukan di sana. Sama kerjasama tim itu sangat diperlukan, soalnya bekerja dalam tim.
terakhir, lingkungan kerja di sana tuh gimana sih? Kayak misal budaya perusahaannya, cara kerja tim, atau hubungan dengan supervisornya gitu. Kalau untuk budaya kerja di sana, karena itu mungkin perusahaan internasional ya, kita harus yang pasti apa namanya disiplin itu udah pasti, karena mungkin atasan juga bukan asli Indonesia, mungkin dari luar. Kemudian sendiri kerjasama tim itu sangat-sangat diperlukan di sana, dan tipikal di sana itu yaitu kerja cepat. Jadi sudah tahu divisi masing-masing, langsung oke saya di sini dan itu tidak perlu, istilahnya tidak perlu disuruh, langsung kita udah. Kalau hubungan dengan supervisor, selagi kita baik dengan mereka dan tidak pernah masalah, saya kira baik-baik aja. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya. Na 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 na.